aku pasti launching-nya. Yang jelas, wanita yang akan dijadikan pendamping hidupnya itu adalah sosok wanita yang tidak jauh dari kriteria yang diinginkannya. Ya terus terang aku sedang memilih mana yang paling baik buat aku. Terus yang paling penting dia dekat sama keluargaku karena itu juga penting kan. Terus keluargaku juga nggak banyak pertanyaan karena selama beberapa tahun mulai dari awal karir keluargaku perannya penting sekali. Jadi Dalam hidupnya. Yang jelas yang fokus buat saya ya untuk untuk kerjaan saya ini gitu. Untuk itu ya ya itu tadi. Maaf ya, Pak. Seperti Duta, Nicholas Saputra juga dikabarkan tengah bermasalah dengan pendidikannya. Kabar yang beredar gara-gara kesibukannya di dunia akting, Nicholas Saputra sampai mendapat peringatan dari kampusnya. Kabarnya ia terancam drop out dari bangku kuliah. Nicholas Saputra yang kami temui di sebuah acara membantah kabar tersebut. Enggak, sama sekali. Cek aja ke kampus saya. Kabar itu nggak ada sama sekali. Diakui Nicholas, hingga saat ini baik pekerjaan maupun pendidikannya masih berjalan lancar-lancar saja. Pintar pasti ada ya, karena dua-duanya dunia yang berbeda gitu ya. Dan tempat-tempatnya juga berbeda-beda. Tapi akhirnya saya putuskan untuk kalau bisa syuting itu pas libur. Artis berparas Ayu Maudy Kusnaidi mengaku sangat puas dengan kegiatan barunya. Pementasannya di sebuah operet berhasil dilakoninya dengan baik dan sangat memukau para penggemarnya pada hari Sabtu kemarin. Beginilah aksi Maudy Kusnaidi dalam sebuah operet anak-anak Oki dan Nirmala. Bersama Tora Sudiro, Maudy yang sudah cukup lama absen dari dunia sinetron, jajal kemampuan akting dalam sebuah operet. Meski bukanlah peran besar yang ia mainkan, Maudy mengaku puas dengan penampilannya itu. Senang banget, dan saya juga nggak tahu kalau perannya ternyata dapatnya Ratu Quasar mendampingi Bapak Tora Sudiro itu tersebut di atas. Yang semua kerjanya profesional, hemat waktu, efisien, dan jadinya bagus banget gitu. Saya merasanya senang banget gitu ikut operet ini, banyak belajar. Untuk Maudy, operet Bobo ini adalah pengalaman pertamanya berakting di atas panggung teater. Tapi herannya ia justru mengaku tidak merasakan gugup saat pementasan tiba. Gugupnya udah telat maksudnya gugupnya di pertama kali waktu masih latihan bersama di studio Oki, waktu kemarin latihan bersama atau gladi kotor kemarin tuh udah deg-degan, jadi pas sampai sekarang ini udah mungkin karena udah terbiasa, udah menghafal, udah berusaha rileks, jadi udah lebih enjoy mainnya gitu. Kesenangan bermain teater memang tidak bisa dibanding-bandingkan dengan profesinya yang lain sebagai bintang sinetron dan presenter. Meski di dunia panggung ini Maudy mengaku mendapat pelajaran berharga, ia tetap tidak mampu memilih mana di antara 3 aktivitasnya itu yang paling ia sukai. Masing-masing punya kesenangan sendiri-sendiri. Di presenter saya banyak belajar dengan narasumber gitu ya. Untuk sinetron juga punya kesenangan sendiri. Di opera juga sendiri, beda lagi gitu. Semuanya beda-beda tapi memberikan suatu kepuasan tersendiri buat saya sih gitu. Tapi mungkin karena di sini operet Bobo ya, jadi kayaknya fun, banyak anak-anak, hahaha, hihi, bercanda-bercanda, jadi senang banget aja gitu. Silence must be. Ajang spektakuler Indonesian Idol kembali digelar. Kalau minggu lalu para peserta menggebrak Balai Sarbini dengan tampil ngerok, Jumat lalu mereka mendapat kesempatan untuk tampil ala idolanya masing-masing sekaligus membawakan lagunya. Dan di antara 7 finalis, akhirnya Glenn yang harus tersingkir. Glenn mendapat dukungan SMS paling kecil karena dinilai pemirsa gagal menyanyikan lagu yang berjudul Karena Ku Tahu Engkau Begitu yang selama ini dibawakan Andre Hehanussa.
Seperti kita ketahui, Glenn telah 2 kali berturut-turut masuk 3 finalis paling bawah, dan untuk ketiga kalinya ini akhirnya ia terpaksa berpisah dari 6 teman finalisnya. Seusai acara, Glenn berkomentar atas kegagalannya. Sebenarnya nggak ada ya firasat. Biasanya firasat itu muncul kalau misalnya kita nggak terlalu menguasai lagunya, itu aja sih. Terus pas lagi nyanyi, bener aja pas lagi kita nggak bisa nyanyi dengan enak, dengan baik gitu, langsung keluar firasat itu. Pemirsa, ketidakhadiran Mutia Kasim membuat ada yang kurang pada saat penjurian. Dewan juri kini tinggal 3 orang. Namun kabarnya posisi Mutia Kasim akan diisi oleh Yovie Widianto, musisi yang beberapa waktu lalu pernah menjadi juri. Akankah Yovie bersedia kembali ke Indonesian Idol? Kalau aku pikir cukup bertiga juga udah oke ya. Kalaupun nggak ada Mutia pun daripada diganti sama orang lain lebih baik lebih baik Jai sama siapa Mas Indra sama Titi udah cukup deh kayaknya udah cukup kredibel daripada tambah orang yang memang belum mengetahui bagaimana dari berangkatnya. Yovie menjelaskan bahwa selama menjadi juri idol, dirinya pernah bolos sebanyak 4 kali. Dan hal tersebut melebihi aturan yang ditetapkan oleh panitia. Dan kini Yovie lebih berkonsentrasi dengan menyiapkan album bersama penyanyi lain, dan itu yang menjadi alasan untuk menolak menjadi juri idol kembali. Sibuk kerjaan. Aku kan kebetulan ngeluarin album di tanggal 22 ini ada launching Touch of Yovie Widianto. Lalu juga di bulan Agustus ini saya harus ngeluarin lagi albumnya Kahitna. Jadi jadwalnya juga kacau. Terus juga saya tur dengan Nuno ini yang tiap Jumat, Sabtu, Minggu itu banyak banget. Jadi ya kesibukan itu yang membuat saya takut tidak fokus sebenarnya waktu kemarin. Pemirsa, Roy Bumerang dikabarkan akan mengakhiri masa lajangnya dengan kekasihnya yang disebut-sebut bernama Grace, seorang pekerja event organizer pada bulan Agustus mendatang. Tidak banyak cerita seputar asmara yang terdengar dari Roy Jekonia sejak tali pertunangannya dengan Syaharani kandas di tengah jalan. Terakhir, vokalis grup musik Bumerang ini dikabarkan tengah menjalin hubungan asmara dengan seorang wartawan. Namun Roy selalu membantahnya setiap kali kabar tersebut sampai di telinganya. Di tengah-tengah persoalan antar personil grup musik Bumerang, Roy kembali membuat berita. Kali ini ia dikabarkan akan segera naik pelaminan pada bulan Agustus tahun ini. Siapakah calon pendamping hidupnya itu? Bukan lagi seorang wartawan. Kabar yang beredar, ia akan menyunting kekasih hatinya, seorang pekerja event organizer bernama Grace. Roy yang kami temui di sebuah acara membantah kabar tersebut. Belum, ini cincinnya bapak aku nih. belum. Tapi ya aku pengen bisa menuju ke arah itu. Enggak lah, enggak Agustus. Tapi aku pengen secepat, kalau bisa Agustus nggak apa-apa. Keinginan untuk menikah memang sudah lama bersarang dalam hati rocker asal Surabaya itu. Kekasih hati yang setia pun telah berada di sampingnya. Namun hingga kini Roy yang pernah gagal naik pelaminan bersama Syaharani mengaku belum siap untuk menetapkan hati. Tapi aku berusaha membina sebuah hubungan yang lebih baik, dan aku pengen memfokuskan aku sendiri. Ya aku terus terang memang cari yang karena aku pengen ini nanti cuma sekali. Seperti ketidaksiapannya untuk berumah tangga, Roy pun mengaku belum siap untuk memperkenalkan kekasih hatinya itu. Yang jelas dia juga senang sama musik. Musik rock. Yang mana? Profesinya ya dia pokok kerja lah, dia kerja. Direktur pemasaran. Ntar aku juga pengen ini sih, kalau itu semua waktunya udah deket, aku pasti launchingnya. Yang jelas, wanita yang akan dijadikan pendamping hidupnya itu adalah sosok wanita yang tidak jauh dari kriteria yang diinginkannya. Ya terus terang aku sedang memilih mana yang paling baik buat aku. Terus yang paling penting dia dekat sama keluargaku, karena itu juga penting kan. Terus keluargaku juga nggak banyak pertanyaan, karena selama beberapa tahun mulai dari awal karir keluargaku perannya penting sekali. Jadi tidak terasa 30 menit telah berlalu dan kebersamaan kita berakhir sampai di sini. Saya Usi dan segenap kerabat kerja mohon diri dari hadapan Anda.
Jangan lupa saksikan Kabar Kabari setiap hari Minggu, Senin, dan Kamis pukul 4 sore hanya di stasiun kebanggaan kita bersama, RCTI Semakin Oke.